Ayo terus saksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan like. Banyak pelajaran yang bisa diambil di mana keburukan selalu ada yang disebabkan oleh manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dikisahkan pada kita, yang dapat kita ambil hikmah kebaikan dari kisah-kisah Nabi. Seperti kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran serta keyakinan akan ajaran Allah SWT yang Maha Esa, menyembahnya dan menjauhi semua larangannya. Nabi Nuh a.s. diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu menyembah berhala dan hidup penuh kesesatan. Dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam beliau diperintahkan untuk membuat bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya dan hewan-hewan dari bencana banjir yang begitu dahsyat pada kala itu, yakni azab bagi orang yang ingkar terhadap ajarannya. Nabi Nuh alaihi salam juga menjadi bapak peradaban dunia yang kedua, karena dari keturunannya lah terjadi penyebaran umat manusia selepas bencana banjir bandang. Bagaimana kisah Nabi Nuh, simak di sini sampai selesai ya. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh memiliki nama lengkap Nuh bin Lamik bin Matusilah bin Idris bin Yarat bin Mahlayil bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nabi Nuh alaihi salam diriwayatkan lahir di Mesopotamia dan diutus untuk Bani Rasib. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak, yakni Sam, Ham, Yafits, dan Kanan. Pada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Nuh mempunyai 4 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang tidak diketahui namanya. Dari keluarga Nabi Nuh, Kanan dan istri Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Waliyah menjadi anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan, Nabi Nuh lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihi salam, namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh lahir 146 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Pada masa itu, terjadi kekosongan di antara 2 rasul, Nabi Adam dan Nabi Idris yang dikenal dengan masa fatrah. Apabila dibiarkan terlalu lama, ditakutkan umat manusia akan kembali ke ajaran nenek moyang, yakni menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa, seperti membuat kemungkaran dan bermaksiat. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diutus di tengah-tengah Bani Rasib yang menyembah 5 berhala, yakni Wet, Suwa, Yakhuts, Ya'uk, dan Nasr. Dikisahkan, berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama, Bani Rasib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, Nabi Nuh mendapat penolakan keras dari Bani Rasib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang sesat. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah kepada Bani Rasib pun tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59-64. Sungguh, kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Dia Nuh menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu, agar kamu bertakwa, dan agar kamu mendapat rahmat. Karena mereka mendustakannya, Nuh kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya." Nabi Nuh tidak merasa putus asa. Beliau tetap berdakwah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaannya, seperti matahari, bulan, bintang, tanaman, hewan-hewan dan lain-lain. Nabi Nuh juga memberikan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menerangkan kepada kaumnya bahwa setiap tindakan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu mendapat pahala atau mendapat dosa. Setiap berdakwah, Nabi Nuh selalu mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan.
Banyak yang mencemooh, menghina, bahkan mengancam Nabi Nuh, namun Nabi Nuh alaihi salam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya terbuka dan menerima ajaran tauhid yang diberikan. Sampai akhirnya, Nabi Nuh mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal atau bahtera yang besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh segera melaksanakan perintah dari Allah SWT tersebut. Nabi Nuh alaihi salam mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Namun, para kaumnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh dan mereka mulai mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang gila. Mereka terus mengejek apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh dan utusan Allah SWT tersebut pun berkata bahwa akan tiba masanya mereka akan mendapat azab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan Nabi Nuh mereka semakin menghinanya. Kendati demikian, Nabi Nuh tidak mau ambil pusing dan terus mengerjakan membuat bahtera. Diriwayatkan, bahtera Nabi Nuh berukuran dengan panjang 300 hasta 183 meter, lebar 50 hasta 30,5 meter, dan tinggi 30 hasta 18,3 meter. Bahtera Nabi Nuh terbagi menjadi 3 tingkat, yakni tingkat bawah untuk binatang buas dan binatang ternak, tingkat tengah untuk para pengikutnya dan binatang jinak, dan tingkat atas untuk burung-burung. Kisah Nabi Nuh dalam membuat bahtera ini tertuang dalam Al-Quran Surat Hud ayat 36-39 yang berbunyi. Diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka, janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah dia, Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka, kelak kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal. E-Paper. Subscribe login. Home, News, Gaya, Views, Visual, Pilkada, Kuliner, Jelita, Jabar, 5, lainnya. Hati-hati sikapi tawaran investasi Microsoft. Hiperkolesterol bisa perparah gejala menopause. UU Pemilu lahirkan penyelenggara yang lemah. Kolaborasi pesan kemanusiaan dan AI berbuah apresiasi. Ini ciri-ciri ibu hamil yang mengalami gangguan kesehatan mental. Advertisement. Home, Humaniora. Kisah Nabi Nuh A.S. dan mukjizatnya membuat bahtera besar agar terhindar dari banjir bandang. Sabrina Alisa, tanggal 18 Desember tahun 2023, pukul 20:01. AA+, Kisah Nabi Nuh A.S., freepik.com dan pikteri.com. Kisah Nabi Nuh alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran serta keyakinan akan ajaran Allah SWT yang Maha Esa, menyembahnya dan menjauhi semua larangannya. Nabi Nuh A.S. diutus di masa kekosongan para nabi dan rasul. Beliau diutus untuk menyerukan ajaran tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu menyembah berhala dan hidup penuh kesesatan. Dalam kisah Nabi Nuh A.S., beliau diperintahkan untuk membuat bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya dan hewan-hewan dari bencana banjir besar, yakni azab bagi orang yang ingkar terhadap ajarannya. Advertisement. Recommended by Keraniti. Rambut pasti tumbuh lebat, tak peduli seberapa parah botak. Pelajari lebih. Nabi Nuh A.S. juga menjadi bapa peradaban dunia yang kedua, karena dari keturunannya lah terjadi penyebaran umat manusia selepas bencana banjir bandang. Bagaimana kisah Nabi Nuh A.S. selengkapnya? Simak di sini sampai selesai ya. Baca juga kisah Nabi Ilyas A.S. yang dipercaya masih hidup hingga hari ini. Kisah Nabi Nuh A.S. dan silsilah keluarganya. Nabi Nuh A.S. merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam A.S. dan Nabi Nuh A.S. memiliki nama lengkap Nuh bin Lamik bin Matusilah bin Idris bin Yarat bin Mahlayil bin Kainan bin Anusi bin Syits bin Adam. Nabi Nuh A.S. diriwayatkan lahir di Mesopotamia dan diutus untuk Bani Rasib. Nabi Nuh A.S. mempunyai 4 orang anak, yakni Sam, Ham, Yafits, dan Kanan. Pada pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Nuh A.S. mempunyai 4 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang tidak diketahui namanya.
Dari keluarga Nabi Nuh a.s., Kanan dan istri Nabi Nuh a.s., yang bernama Waliyah menjadi anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah SWT. Baca juga, kisah Nabi Yakub a.s. lengkap dan sejarahnya dengan Bani Israel. Kisah Nabi Nuh a.s. selama masa dakwahnya, diriwayatkan, Nabi Nuh a.s. lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam a.s. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh a.s. lahir 146 tahun setelah wafatnya Nabi Adam a.s. Pada masa itu, terjadi kekosongan di antara dua rasul, Nabi Adam a.s. dan Nabi Idris a.s., yang dikenal dengan masa fatrah. Apabila dibiarkan terlalu lama, ditakutkan umat manusia akan kembali ke ajaran nenek moyang, yakni menyembah berhala dan melakukan berbagai macam dosa, seperti membuat kemungkaran dan bermaksiat. Pada masa fatrah itulah Nabi Nuh a.s. menerima wahyu dari Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Tauhid, yakni menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Nabi Nuh a.s. diutus di tengah-tengah Bani Rasib yang menyembah 5 berhala, yakni Wet, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Dikisahkan, berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang saleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama, Bani Rasib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh a.s. mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT. Sayangnya, Nabi Nuh a.s. mendapat penolakan keras dari Bani Rasib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh a.s. adalah orang yang sesat. Kisah Nabi Nuh a.s. yang berdakwah kepada Bani Rasib pun tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 59-64. Sungguh, kami telah mengutus Nuh sebagai rasul kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat." Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata." Dia, Nuh, menjawab, "Hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu kepada seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu, agar kamu bertakwa, dan agar kamu mendapat rahmat? Karena mereka mendustakannya, Nuh, kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya." Nabi Nuh a.s. tidak merasa putus asa. Beliau tetap berdakwah untuk memperkenalkan Allah SWT lewat ciptaannya, seperti matahari, bulan, bintang, tanaman, hewan-hewan dan lain-lain. Nabi Nuh a.s. juga memberikan bukti kebesaran Allah SWT serta menerangkan kepada kaumnya bahwa setiap tindakan kita akan diganjar oleh Allah SWT, apakah itu mendapat pahala atau mendapat dosa. Setiap berdakwah, Nabi Nuh a.s. selalu mendapat tanggapan yang tidak menyenangkan. Banyak yang mencemooh, menghina, bahkan mengancam Nabi Nuh a.s. Namun, Nabi Nuh a.s. selalu berdoa kepada Allah SWT agar hati kaumnya terbuka dan menerima ajaran Tauhid yang diberikan. Baca juga, kisah Nabi Ishak a.s. dari kelahirannya yang dinanti hingga wafatnya. Kisah Nabi Nuh a.s. membuat bahtera, sampai akhirnya, Nabi Nuh a.s. mendapat wahyu dari Allah SWT untuk membuat kapal atau bahtera yang besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh a.s. segera melaksanakan perintah dari Allah SWT tersebut. Nabi Nuh a.s. mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Namun, para kaumnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh a.s., dan mereka mulai mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh a.s. adalah orang gila. Mereka terus mengejek apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh a.s., dan utusan Allah SWT tersebut pun berkata bahwa akan tiba masanya mereka akan mendapat azab pedih dari Allah SWT. Mendengar perkataan Nabi Nuh a.s., mereka semakin menghinanya. Kendati demikian, Nabi Nuh a.s. tidak mau ambil pusing dan terus mengerjakan membuat bahtera. Diriwayatkan,
Bahtera Nabi Nuh AS, berukuran dengan panjang 300 hasta 183 meter, lebar 50 hasta 30,5 meter, dan tinggi 30 hasta 18,3 meter. Bahtera Nabi Nuh AS, terbagi menjadi 3 tingkat, yakni tingkat bawah untuk binatang buas dan binatang ternak, tingkat tengah untuk para pengikutnya dan binatang jinak, dan tingkat atas untuk burung-burung. Kisah Nabi Nuh AS, dalam membuat bahtera ini tertuang dalam Al-Quran Surat Hud ayat 36-39 yang berbunyi. Diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka, janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Mulailah dia, Nuh, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka, kelak kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa azab yang kekal. Hari pembalasan bagi kaum Nabi Nuh pun tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Nabi Nuh bersama pengikutnya serta hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya. Para kaumnya yang masih ingkar mengolok-olok Nabi Nuh bersama para pengikutnya adalah orang yang tidak mempunyai akal dan sesat. Namun, Nabi Nuh tidak memedulikan omongan mereka. Sebelumnya, kaum Nabi Nuh telah diberitahu bahwa akan ada banjir bandang yang dapat menenggelamkan wilayah tersebut bahkan bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Nuh bahkan, istri Nabi Nuh dan anak mereka yang bernama Kanan termasuk ke dalam golongan kaum yang tidak menaati ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh pun masih mencoba mengajak sang istri dan Kanan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun, keduanya tetap menolak dan tetap berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang. Sehingga, dengan berat hati Nabi Nuh meninggalkan 2 anggota keluarganya tersebut. Nuh memanggil anaknya, sedang dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia anak itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Qs. Hud 42-43. Maka, habislah kaum yang mengingkari ajaran Nabi Nuh termasuk istri dan anaknya, Kanan. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah cerita ini. Semoga kita selalu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga berkah dalam berilmu.